Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membahas kembali seri sebelumnya, yaitu seri belajar UI dan UX Design menggunakan Figma. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai satu buah elemen yang memiliki peranan yang sangat penting dalam membuat sebuah UI design dan membuat sebuah aplikasi. Nah, elemen yang saya maksud adalah button. Button merupakan elemen UI yang mampu memberikan feedback jika user berinteraksi langsung dengannya, di mana button ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan experience yang baik bagi user mengerjakan tugasnya di sebuah aplikasi. Nah, oke, langsung saja dapat kalian lihat di layar. Sebelum kita membuat sebuah button, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, seperti button anatomy. Ada beberapa komponen pembentuk button itu sendiri, seperti icon, ada label, kemudian border, ada background, dan kemudian ada border radius. Nah, dalam menggunakan border radius itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Jika kalian ingin membuat sebuah aplikasi yang memiliki identitas yang tegas, kalian dapat membuat sebuah button yang memiliki border radius dengan nilai yang kecil atau tanpa menggunakan border radius sama sekali. Nah, tapi jika kalian ingin membuat sebuah button pada aplikasi yang memiliki identitas yang fun dan menyenangkan, kalian dapat membuat sebuah button dengan sudut melengkung atau border radius dengan nilai yang tinggi. Oke. Sebenarnya dalam implementasinya kalian tidak harus membuat button dengan semua komponen ini. Kalian bisa menggunakan setiap komponen sesuai dengan kebutuhan kalian saja. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada yang namanya button style. Perlu kita ketahui ada beberapa jenis button yang bisa kita gunakan. Seperti yang pertama, ada yang namanya contain button with icon, di mana seperti namanya jenis button ini terdiri dari label, ada icon, kemudian ada background yang solid. Selanjutnya ada yang namanya contain button, di mana jenis button ini terdiri dari label dan background yang solid. Jenis button ini biasanya digunakan sebagai primary button yang memiliki prioritas yang tinggi ketika user dalam menggunakan button ini. Selanjutnya ada yang namanya outline atau ghost button, di mana terdiri dari label dan outline, di mana jenis button ini biasanya digunakan sebagai secondary button yang memiliki prioritas yang lebih rendah dibandingkan jenis button primary button. Oke, selanjutnya ada yang namanya text button, di mana jenis button ini berfungsi untuk mendirect user atau pengguna ke page yang lainnya. Nah, jenis button ini biasanya digunakan pada sebuah website yang menampilkan sebuah informasi yang singkat dan berisi. Jenis button ini yang berfungsi untuk mendirect user ke page yang menampilkan informasi yang lebih detail. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya icon button yang sering sekali bisa kita lihat di aplikasi mobile. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya floating action button. Jenis button ini juga tidak asing lagi kita temukan di aplikasi mobile juga. Misalnya contohnya aplikasi WhatsApp, di mana fungsi dari button di aplikasi WhatsApp tersebut adalah untuk mencari orang yang ingin kita ajak chat, di mana button ini memiliki behavior ketika user scroll sebuah page, maka button ini akan tetap diam di posisinya, di mana jenis button ini biasanya berada di sudut kanan bawah pada suatu page. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada yang namanya toggle button, di mana jenis toggle button ini terdiri dari beberapa button di dalamnya, di mana user hanya dapat memilih salah satu button saja di antara beberapa button. Jenis button ini bisa kita temukan ketika kita membuat sebuah paragraf dan ingin membuat paragraf tersebut rata kiri, rata tengah, dan rata kanan yang dapat kita temukan di aplikasi Microsoft Word. Nah, selanjutnya ada yang namanya multi-select button, di mana jenis button ini hampir sama dengan toggle button yang terdiri dari beberapa button di dalamnya, namun user dapat memilih lebih dari satu button yang mereka butuhkan. Oke. Selanjutnya ada yang namanya split button, di mana split button ini terdiri dari label dan sebuah icon tanda panah ke bawah, di mana jenis button ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian default dan bagian option, di mana user dapat mengklik
bagian defaultnya atau memilih option dengan tujuan yang lain. Oke. Selanjutnya, di sini ada yang namanya button state, di mana button state ini adalah kondisi button saat berinteraksi langsung dengan user ataupun pengguna. Nah, yang pertama ada yang namanya button normal atau kondisi button ketika tidak berinteraksi langsung dengan user. Selanjutnya di sini ada yang namanya disable button, di mana jenis button ini akan tidak memberikan feedback apapun ketika berinteraksi langsung dengan user ataupun pengguna. Di mana jenis button ini sering sekali digunakan dalam sebuah form di mana kalian dituntut untuk mengisi form tersebut dengan lengkap. Jika kalian tidak mengisi form tersebut dengan lengkap, maka buttonnya tidak akan bisa kalian gunakan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya hover button, di mana jenis button ini memiliki behavior ketika kalian menghover button tersebut dengan kursor, maka button tersebut akan memberikan feedback berupa sebuah shadow di belakang button tersebut yang menandakan bahwa button tersebut bisa diklik oleh user, dan juga bisa button tersebut warnanya menjadi lebih terang. Oke. Kemudian lanjut, di sini ada yang namanya action button, di mana kondisi button ini adalah kondisi saat button diklik oleh user. Biasanya button tersebut memberikan feedback berupa warna button yang menjadi lebih gelap, atau button tersebut akan muncul sebuah animasi yang menandakan bahwa button tersebut telah diklik oleh user, sehingga memberikan feedback ataupun dapat memberikan experience yang baik bagi user. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya progress atau loading button, di mana jenis button ini terdiri dari label dan sebuah animasi loading. Nah, penggunaan dari button ini adalah untuk menandakan bahwa tugas yang dilakukan oleh user sedang diprogres oleh sebuah sistem. Misalnya, sebuah form input, kalian menginputkan data kalian dan kalian save data kalian. Nah, maka di dalam button tersebut ketika kalian sudah tekan, maka akan muncul progress atau loading button ini yang menandakan bahwa data kalian sedang diproses oleh sistem. Hal ini akan memberikan experience berupa kenyamanan bagi user bahwa datanya memang sedang diproses oleh sistem. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah gunakan button style yang konsisten. Nah, dalam membuat sebuah button, kita dituntut untuk membuat sebuah button yang konsisten. Ini bertujuan agar user tidak kebingungan dalam menggunakan aplikasi kita. Sebagai contoh, misalnya kalian memiliki sebuah page yang memiliki sebuah form dan button yang berfungsi untuk input data, di mana button yang kalian gunakan memiliki style dengan border radius misalnya 8 dan backgroundnya solid dengan warna biru. Namun di page yang lain dengan fungsi yang sama juga, input data, kalian menggunakan button yang berbeda, seperti border radius yang berbeda dengan nilai yang tinggi misalnya 12 dan memiliki warna yang berbeda juga. Hal ini akan membuat user akan merasa bingung saat menggunakan aplikasi kita karena button yang memiliki tujuan yang sama tapi memiliki style yang berbeda. Oke, selain itu dalam penerapan heuristic button, kita juga dituntut untuk membuat button yang konsisten. Walaupun dalam heuristic button, visual button yang kita buat berbeda, kita tetap dituntut untuk membuat style yang konsisten. Hal tersebut bisa kita perhatikan dalam penggunaan border radius yang sama, kemudian pemilihan warnanya juga bisa kita tentukan agar warnanya sama juga. Itu bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke. Selanjutnya, jangan buat user bingung. Nah, dalam membuat sebuah button, kalian harus membuat button yang memang familiar dalam benak user. Terkadang, kita sebagai desainer memiliki kreativitas yang berlebih sehingga melupakan kebutuhan dari user itu sendiri. Nah, jika kita membuat button yang tidak familiar bagi user, misalnya bentuknya segitiga, maka user akan kebingungan untuk mencari button kita atau menggunakan button kita. Oke. Nah, di mana jenis button yang familiar bagi user biasanya adalah persegi panjang, kemudian button yang persegi, kemudian button yang berbentuk lingkaran, kemudian button yang berbentuk berupa icon, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita masuk ke button hierarki, di mana button hierarki ini digambarkan dalam bentuk piramida yang terbagi menjadi 3 bagian.
di mana yang paling atas disebut sebagai high emphasize, di mana jenis button ini biasanya terdiri dari label dan background yang solid, di mana jenis button ini biasanya digunakan sebagai primary button yang memiliki prioritas utama saat digunakan oleh user. Kemudian kita turun ke bawah, ada yang namanya medium emphasize, di mana jenis button di sini biasanya menggunakan label dan outline saja, di mana jenis button ini sering digunakan sebagai secondary button yang memiliki prioritas penggunaan lebih rendah dibandingkan primary button. Kemudian yang paling bawah adalah low emphasis, di mana jenis button di sini biasanya berupa label saja, di mana jenis button ini biasanya digunakan sebagai tertiary button yang memiliki prioritas yang lebih rendah dibandingkan jenis-jenis button yang lainnya. Oke, lanjut. Di sini saya sudah membuat sebuah form login sebagai contohnya. Kita masuk di form login yang sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, di sini di form login ini user dapat menginputkan username dan password, dan di sini juga disediakan 3 buah button yang memiliki tujuan yang berbeda namun memiliki style yang sama. Nah, di sini masalahnya ketika user menginputkan username dan password dan akan melakukan login, user akan membutuhkan waktu yang lebih untuk men-scan button mana yang perlu dia tekan untuk melakukan login. Nah, disinilah hierarki button dibutuhkan. Nah, di mana kita langsung masuk ke form login yang di sebelah kanan, di mana user masih sama menginputkan username dan password, tapi untuk button di sini saya menerapkan hierarki button, di mana karena fungsi dari form button ini adalah untuk login, maka button login saya gunakan sebagai primary button. Karena prioritas pengguna atau user masuk ke form login adalah login, maka button login sebagai primary buttonnya. Kemudian untuk create new account saya gunakan sebagai secondary button atau memiliki prioritas kedua dalam penggunaannya, karena ketika user masuk ke form login dan tidak memiliki account, maka user akan membuat akun terlebih dahulu baru login. Nah, kemudian untuk reset password, di sini saya ganti menjadi forgot password yang memiliki style yaitu text button yang akan mengarahkan user ke page yang lain, yaitu page reset password, yang tentunya di sini memiliki prioritas yang lebih rendah dibandingkan button-button yang lainnya seperti button login dan button create new account. Oke. Nah, selanjutnya, nah di sini juga saya membuat sebuah contoh yaitu sebuah music player, di mana yang di sebelah kiri di sini memiliki button dengan ukuran yang sama antara button yang lainnya. Nah, karena tujuan dari page ini adalah memutar musik, user akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat button mana yang perlu mereka klik untuk memutar musik, karena setiap button memiliki ukuran yang sama. Nah, disinilah hierarki button kita perlukan, yaitu dengan membedakan button yang berfungsi untuk memutar musik dengan button-button yang lainnya. Nah, kita masuk ke sebelah kanan. Di sini adalah sebuah page yang telah menerapkan heuristic button dengan memperbesar button play dibandingkan dengan button-button yang lainnya. Sehingga user saat masuk ke page ini dengan tujuan memutar musik, user tidak akan merasa bingung lagi dan tidak akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat button mana yang perlu mereka tekan untuk memutar sebuah musik. Oke. Jangan gunakan label yang ambigu. Gunakan UX rating atau label sesuai dengan tujuan dari button itu sendiri. Nah, di sini saya memiliki sebuah contoh, sebuah pop-up. Ketika user ingin mendelete sebuah objek, maka akan muncul sebuah pop-up seperti ini. Di mana untuk pop-up yang di sebelah kiri memiliki sebuah button dengan label OK. Sebenarnya penggunaan label OK ini akan memberikan sebuah keambiguan bagi user. User akan bertanya apakah ketika mereka mengklik button ini akan langsung menghapus objek yang dia pilih atau ada step selanjutnya dalam tahapannya. Berbeda dengan pop-up yang di sebelah kanan ini, di mana penggunaan label di dalam tombol ini menggunakan UX rating
yang sesuai dengan tujuan dari button tersebut. Di mana button ini fungsinya adalah untuk menghapus objek, maka UX rating yang ditaruh di sini adalah remove. Sehingga user akan yakin ketika mengklik button ini akan menghapus secara langsung objek yang mereka pilih. Dan di sini juga menggunakan warna merah yang menandakan bahwa apa yang dilakukan oleh user akan berdampak juga pada user sendiri, di mana pada kasus ini data yang mereka hapus tidak akan bisa dikembalikan lagi. Oke. Nah, untuk materi implementasi button dalam UI design sudah selesai. Jika kalian memiliki referensi yang lain, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, silahkan subscribe channel ini agar tidak tertinggal informasi-informasi dan tutorial-tutorial menarik dari channel ini. Dan silahkan like dan share ke teman kalian agar teman kalian memiliki referensi yang sama dengan kalian. Mungkin sekian video kali ini dan terima kasih.